Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Karang Salam Maju, teman-teman. Kenapa saya beri nama Karang Salam Maju? Karena itu menginspirasi kita semua bahwa kehidupan di desa tidak sesusah atau sesulit apa yang kita bayangkan. Teman-teman, karena itu adalah pengalaman pribadi saya. Sewaktu saya merantau dulu, saya bekerja di kota Bandung. Saya merasakan ketakutan untuk pulang ke desa dan memulai usaha di desa, teman-teman. Awal cerita pada tahun 94 saya merantau ke Bandung. Dan di Bandung saya pernah menjadi kuli bangunan. Saya pernah kerja di toko besi. Dan terakhir pada tahun 99 saya menjadi supir pribadi, teman-teman. Dan dari supir pribadi itulah saya mendapat banyak pelajaran dan mendapat banyak bimbingan dari bos saya atau juragan saya dulu yang mengasih tahu bahwa usaha itu lebih gampang usaha sendiri daripada bekerja lah, contohnya kayak gitu, saudara-saudara atau teman-teman semua. Nah, pada tahun 2008 saya putuskan untuk pulang kampung atau mudik, teman-teman. Saya beranikan diri mudik bersama keluarga. Pada saat itu bersama istri dan anak saya pulang ke kampung. Dan saya mencoba usaha di bidang konveksi, teman-teman. Jadi jauh lah yang biasa menginjak pedal gas, nyupir, asal tahu jalan, nyampe, sudah. Dan itu saya banting setir, jadi menginjak pedal mesin jahit, saudara-saudara teman-teman semua. Dan pada tahun 2008 saya beranikan pulang dengan bermodalkan keberanian lah, modal nekat pokoknya, teman-teman, modal nekat. Saya membuka jahitan. Waktu itu saya bersama istri saya yang mengelola itu. Jadi membuka jahitan, pertamanya terima jahitan, kita bikin kaos anak biasanya yang dijual 10.000 tiga. Saya muter, saya keliling kampung menawarkan kaos dan celana anak-anak yang 10.000 tiga, 10.000 tiga, dan saya muter kampung, dari kampung satu kampung lainnya ke kampung satu kampung lainnya juga kayak gitu. Terus itu berjalan sekitar 2 tahun atau 3 tahun, teman-teman. Nah, dari situlah berjalan 3 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, kita terus bisa menjangkau pasar selanjutnya, yaitu pasar seragam sekolah olahraga. Seragam olahraga, teman-teman. Nah, nih saya kasih tahu. Nah, ini adalah usaha yang saya geluti nih, teman-teman. Ini ada meja potong. Walaupun meja potong kecil, tapi itu bermanfaat bagi kami, bagi keluarga kami. Biarpun kecil, sederhana, ini yang biasa saya gunakan untuk memotong kaos, teman-teman. Ya, memotong bahan di sini meja potong. Nah, ini saya tunjukkan teman-teman ke sini. Ini tuh ada benang, ada
kain, ke sini lagi. Nah, nih di sini. Nah, nih. Ini mesin obras. Itu ada ini mesin obras lagi, teman-teman. Tuh, sebelah sana ada mesin jahit, ada mesin overdeck, ada mesin etsi, teman-teman. Nah, ini usaha yang saya geluti di bidang konveksi, teman-teman. Jadi jangan menganggap di desa itu serba susah. Ternyata di desa juga apa-apa kepenak, apa-apa enak, teman-teman. Jangan takut pulang ke desa, jangan takut pulang ke desa. Siapkan diri, siapkan mental, buka usaha di kampung. Yang penting kita yakin pasti bisa, teman-teman. Nah, nih ada lagi mesin jahit. Nah, nih teman-teman. Ini mesin jahit yang biasa saya gunakan untuk bikin masker, teman-teman. Nah, ini ada corongnya, ini ada bekas masker tadi habis menjahit pesanan masker. Nah, ini ada mesin obras juga nih, teman-teman tuh. Nah, itu ada mesin jahit kecil, teman-teman. Nah, ini mesin jahit kecil ini adalah mesin jahit kenangan. Ini adalah modal terpenting dan modal yang menjadi cikal bakal Adel Konveksi Karangsalam, teman-teman. Nih mesin jahitnya. Mesin jahit kecil inilah saksi bisu perjalanan Adel Konveksi Karangsalam, teman-teman. Nah, teman-teman, jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa kecil hati. Yang penting kita yakin kita pasti bisa. Nah, nih teman-teman, nih teman-teman. Ini adalah kaos pesanan dari Jakarta, teman-teman. Jadi jangan mengira di kampung pesanannya cuman di kampung aja. Sekarang zaman mudah, teman-teman. Nah, ini adalah toko besi Barokah Jaya 3S, teman-teman, dari Jakarta. Ini pesen oblong panjang 100 piece. Nah, ini teman-teman, jangan pernah merasa takut. Nah, ini kain sisa yang kita gunakan, teman-teman. Nah, karena kita usahanya di konveksi dan kita usaha di kampung dan harus yakin, teman-teman. Yakin, dan yakin bahwa kita itu bisa. Nah, saya kasih contoh lagi, teman-teman. Satu lagi. Ini contoh lagi nih. Nah, reneng. Ini adalah ruang tengah. Dulu biasanya di sini digunakan untuk nonton TV, teman-teman. Sekarang kita rubah menjadi toko kecil-kecilan kayak gitu. Ini biasa dikelola oleh istri saya di sini. Kalau ada yang beli kaos atau beli setelan anak, teman-teman, nih saya kasih contoh. Nih, teman-teman, nih. Nah, ini adalah contoh kaos anak, teman-teman. Kaos anak yang dari ukuran 2 tahun sampai 6 tahun itu hasil karya Del Konveksi, teman-teman. Nah, ini dipajang di sini biasanya orang-orang yang datang pada nyari kaos, apa nyari celana pendek, juga ada di bawahnya juga ada training. Semua itu biasanya istri saya yang jual, teman-teman. Di sini juga ada kaos oblong pendek, oblong panjang yang biasa digunakan untuk contoh atau kalau laku juga dijual, teman-teman. Ya, ini adalah kaos oblong pendek, oblong panjang. Nah, ini teman-teman,
ini adalah jargonnya Adel Konveksi. Seragam olahraga yang menjadi pasar utama Adel Konveksi adalah seragam olahraga sekolah, teman-teman. Biasanya dari PAUD, SMP, PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, kawan-kawan atau teman-teman. Teman-teman semua, dan Adel Konveksi juga tidak hanya melayani kecamatan sekitar atau lingkungan sekitar. Adel Konveksi juga sudah sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi, dan Papua juga pernah, teman-teman. Nah, ini di Adel Konveksi juga kita butuh kreatif. Kita harus kreatif, apa-apa harus dilakukan agar kita bisa menghasilkan uang, teman-teman. Nah, nih. Ini salah satu contoh, teman-teman. Ini masker terbuat dari kaos. Kasihan ibu-ibu yang sudah suka perawatan muka, terus pakai maskernya yang kasar kayak gitu kan. Kalau pakai kaos bahannya lembut, halus. Jadi ini enak dipakai, teman-teman. Nah, nih ada labelnya Adel Aksesoris. Nah, itu bentuk kreativitas dari anak saya, Adel Aksesoris. Nah, ini di sebelahnya juga ada pembalut, teman-teman nih. Ini ada pembalut wanita yang terbuat dari kain, teman-teman. Ini pembalut ini sangat ekonomis dan higienis, teman-teman. Nah, karena bisa dicuci ulang, bisa jadi ekonomis, nggak beli langsung buang, teman-teman. Nah, karena usaha ini berbasis keluarga, di sebelahnya ini ada. Nah, ini ada laptop, teman-teman. Tuh ada printer. Ini yang biasa digunakan oleh anak saya untuk mengeprint film buat Afdruk sablon kaosnya, teman-teman. Jadi semua anggota keluarga diberdayakan. Mana? Jadi kalau bayangannya usaha di kampung atau di desa susah, itu salah besar, teman-teman. Nah, kita hanya butuh kemauan, butuh kerja keras, butuh keyakinan, pasti semua akan bisa, teman-teman. Nah, siapa yang mau coba? Ayo. Yang dulunya hanya seorang supir, kerjanya menginjak pedal gas dan belajar otodidak juga. Ya, ada yang ngajarin juga menjahit. Coba, teman-teman, nggak usah terlalu risau, terlalu takut untuk pulang kampung apa untuk memulai usaha di desa. Karena Karangsalam itu desa di pinggir antara perbatasan Banyumas dan Banjarnegara. Desanya di pinggir, di dalam. Adel Konveksi juga nggak deket jalan raya, jalan besar, di kampung. Jadi teman-teman gak usah takut untuk mengawali usaha di kampung. Nah, saya kasih contoh lagi ya, teman-teman nih. Nah, ini teman-teman, ini adalah kain sisa. Kain sisa yang biasanya dibuang atau dijual dengan murah. Di Adel Konveksi itu dijadikan ini, teman-teman. Nah, ini dijadikan keset, teman-teman. Nah, nih.
dijadikan keset teman-teman. Di Adel Konveksi itu dijadikan keset dan bisa menghasilkan duit kan kalau dijual. Kesetnya inden kayak beli motor atau beli mobil, pokoknya datang habis. Dan yang selalu bikin saya seneng atau saya bahagia itu di kampung itu bisa berguna bagi lingkungan sekitar, terutama pada yang kerja atau teman-teman kita bisa ikut merasakan, ikut bekerja. Ada tukang, ada yang jahit, ada yang nyablon, ada yang bikin keset. Nah, begitulah teman-teman. Itulah Adel Konveksi Karangsalam. Jangan lupa teman-teman di subscribe, pencet tombol like, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.